Banyak masalah berkelindang, banyak perilaku aneh menjadi sorotan, banyak pembahasan yang mengurai persoalan dalam perdebatan. Semua seakan menjadi hiruk-pikuk berkelanjutan tanpa penuntasan. Inilah obrolan ringan tentang fenomena menarik di sekitar kita. Orisinal, obrolan ringan seputar isu nasional. Assalamualaikum sedulur, kita jumpa lagi di kesempatan kali ini tentu bareng channel Orisinal, obrolan ringan seputar isu nasional. Rasanya memang tidak kering juga kalau maksudnya isu-isu itu kita coba ya telisik satu persatu. Ada yang kelasnya memang kalau orang Jawa bilang kan dari kericikan, dari gerojokan gitu, maksudnya dari hal yang kecil menjadi hal yang besar gitu kan. Iya. Nah ini kita mencoba selama ini kan yang namanya masyarakat itu ya dengan arus IT ya, informasi teknologi yang tentunya ini dikaitkan dengan ya lintas apa ya, yang menggunakan fasilitas internet kan menjadi tanpa batas ya gitu ya. Ruang dan waktu itu ya sudah semuanya itu terlibat. Ini kita pernah kan mendengar itu satu hal yang disampaikan oleh seorang tokoh bahwa sekarang itu ada yang namanya kebenaran baru. Jadi kalau dengar itu. Ya kan, katanya kalau kebenaran itu berdasarkan fakta itu sudah kelewat itu. Sudah kelewat, katanya ada kebenaran baru yang itu ya tentu pendukungnya bukan fakta, tapi persepsi. Ya. Jadi persepsi yang diolah sedemikian rupa sehingga menjadi satu framing. Hanya menjadi framing. Oh ternyata gini oh ternyata. Nah kemudian digarap sama yang namanya buzzer. Nah akhirnya dianggap sebagai dianggap ini saya katakan dianggap ya. Ya kalau dianggap itu artinya kan bukan sebuah kebenaran yang hakiki ya. Yang sesungguhnya meskipun kan, kebenaran hakiki pun tergantung persepsi kita. Tapi ini menarik ya, menariknya begini. Jadi seolah-olah ada pembenaran baru itu karena memang hampir semua orang nantinya akan percaya bahwa ini sebuah kebenaran. Ya, betul. Berangkat dari sebenarnya mungkin hanya isu, mungkin hanya gejala-gejala yang muncul di sebuah masyarakat tertentu, kemudian di framing sedemikian rupa, dijadikan itu sebuah viral nek cara saiki ngono, diviralkan jadi menjadi sebuah kekuatan yang menjadi seolah pembenar. Tapi begini Pak Haji, jadi menurut saya ada memang kebenaran-kebenaran itu yang jadi gini, ada wujud kebenaran atau yang disebut dengan itu hakikat kebenaran. Kemudian ada media. Nah, itu media pembenar itu namanya ya. Nah, contoh begini ini sama saja dengan gini. Kalau analoginya sebenarnya kalau di kita yang namanya halal haram itu sudah jelas. Ya. Ini halal, ini haram. Tapi itu wujudnya barangnya. Barangnya itu haram atau halal. Itu ya, itu macam-macam. Tapi dari situ bisa jadi yang tadinya seolah-olah itu haram akan menjadi halal dan yang haram yang halal menjadi haram. Yang haram menjadi halal. Ya. Nah, ini karena ada media. Jadi termasuk gini, halal itu juga tergantung kepada barang dan bagaimana mencarinya, cara mencarinya. Ya. Nah itu baru disebut sebagai halal yang betul kalau dia barangnya halal, perolehannya, cara memperolehnya halal. Itu thayyiban itu. Halalan thayyiban itu namanya sebuah kebenaran. Ya, benar. Nah, kalau ini beda kasus yang baru ini. Ya. Ini seolah-olah barang ini sebenarnya haram. Ya. Tapi di framing sedemikian rupa seolah menjadi halal. Ya. Seolah-olah kan ya. Seolah-olah. Padahal itu kan akhirnya membentuk semacam apa ya? Semacam pemahaman dari orang-orang yang
mengakses dari tadi peran medianya itu Ya, kan. lah itu peran Ya, medianya itu. peran medianya itulah. Sekarang kalau itu akhirnya membentuk suatu Opini. anggapan opini masyarakat bahwa yang benar itu Itu akhirnya ya. menjadi seperti itu, Nah. yang sebetulnya itu haram yang dikatakan ya, bukan halal. Itu istilahnya untuk korban, saya katakan korban dari media itu bagaimana untuk kembali memposisikan dia mampu untuk mencari kejernihannya yang sebenarnya itu bukan menjadi kebenaran, itu kebenaran yang hakiki itu. Nah, tadi kan gini ya, hampir itu pernah ada yang mengatakan kalau ini ada kabar yang sebenarnya salah, tapi diulang-ulang terus, iya. diulang benar ini katakan lagi ya, ini sebenarnya hijau, Anda katakan kuning, Pak, saya Iya. katakan kuning, ini harus kuning. Akhirnya walaupun bentuk hijau orang akan mengatakan kuning. Iya, kuning. Apakah itu sebenarnya kuning? Tetap hijau. Nah, ini ada persoalan-persoalan saya kira gitu. Nah, hebatnya itu tadi kekuatan orang media, kekuatan media untuk membentuk opini itu sekarang itu kadang-kadang tidak mempersoalkan soal kejujuran, soal nilai hakikinya, tetapi apa yang menjadi pesan kepentingan. Nah, ini jadi persoalan. Betul. Ya, berarti cerdas juga orang yang punya kepentingan ketika apa yang dia sasar, apa yang dia maksud itu biar kesampaian, sehingga tidak mempertimbangkan hal tadi. Betul. Nilai-nilai itu. Karena memang beda, makanya ketika nilai itu sebenarnya kan non profit ya, tidaklah. Ini kepentingan itu adalah bagian dari industri. Ya, kaitannya profit tadi berarti. Kepentingannya itu. Kepentingannya itu ya, profit itu macam-macam kan. Ya, bisa jadi berbentuk uang, bisa jadi kepentingan politik, finansial, macam-macam lah. Pengaruh apa, kepentingan macam-macam. Ya. Itulah yang kemudian tadi yang sebenarnya itu barang itu sesungguhnya tidak benar, dibuat sedemikian rupa menjadi seolah-olah sebuah kebenaran. Dan itu diakui banyak orang. Andai kan umpamanya ada survei, menang itu. Betul. Sekarang kan permasalahannya kan istilahnya masyarakat dari kelas apapun kan semuanya pengakses media informasi. Betul, semua orang. Lah sekarang maksudnya kalau tidak menghilangkan sama sekali ya meminimalisir efek negatif yang tadi masyarakat akhirnya menjadi korban itu, kira-kira ya kita akan mengatakan apa ya? Hal yang bijak dalam menggunakan tadi media informasi itu seperti apa gitu kan? Ya. Maksudnya kasihan gitu loh masyarakat yang akhirnya menjadi korban tadi. Ya saya kira tadi ya istilah pembenaran atau kebenaran baru itu juga tidak akan berusia lama karena itu akan dibikin akan dilakukan oleh kepentingan tadi, dan ini menjadi sebenarnya kalau kita dengan teori alam saja itu alam itu mengajarkan kita pada keseimbangan. Nah, sesuatu yang salah kemudian dibenarkan itu adalah sesuatu yang tidak seimbang. Kan gitu kan? Ya, sesuatu yang tidak seimbang. Ya, nah, alam akan menjadikan sesuatu yang tidak seimbang itu akan kembali lagi menjadi keseimbangan. Itu teorinya seperti itu. Contohnya tidak hanya alam saja lah, alam yang kecil di tubuh kita namanya. Tubuh kita itu yang seimbang itu ketika kadar gula kita normal. Ya. Tensi darah kita normal, kemudian asam urat normal, Anda sehat. Kolesterolnya juga. Itu real, itu kebenaran. Kebenaran artinya kebenaran ilmu kesehatan kan gitu kan. Tetapi ketika itu menjadi tidak seimbang, kadar gula panjenengan darahnya sangat tinggi, goncang sampean. Karena penyakit diabetes. Kan gitu kan. Tensi panjenengan terlalu rendah atau terlalu tinggi, itu akan menimbulkan kegoncangan, ketidakseimbangan tadi. Nah, inilah nanti maka ya bagaimana upaya kita yang melakukan terjadi semacam itu, maka kita akan melakukan recovery kan? Ya. Pengembalian lagi. Nah, pengembalian lagi itu bisa saja dengan obat, dengan ini, dengan kebiasaan hidup. Tapi yang mungkin menjadi titik krusialnya kan bagaimana orang itu ketika merasa dalam kondisi tidak stabil itu menyadari, oh iya ya saya termakan ini. Nah itulah yang mungkin ya bentuk keberhati-hatiannya itu. Betul. Itu kan tadi saya katakan ini sebuah teori keseimbangan yang terjadi pada diri kita.
Ya, Berarti nanti akan seimbang muncul sosial. otomatis gitu. Oh iya, nek teori sosial begitu. Ya Sosial karena itu kan- dirasakan kok nggak enak ini ya. Nah, iya itu mungkin ya. otomatis akan berobat pribadi kita kan, Iya. yang ada di fisik kita kan Iya. akan berubah. Demikian juga masalah-masalah sosial. Ketika di tataran sosial ini terjadi ketidakseimbangan, bayangkan sesungguhnya ini yang nilai ini kebenaran tidak lagi dianggap sebuah kebenaran, Iya. tapi dianggap kesalahan. Tapi nanti alam atau waktu Iya. akan menentukan. Pokoknya nek wong Jawa becik ketitik Oh, olah ketara. ketara. Kan kuwi. Itulah, sedulur. Jadi nantinya itu keseimbangan alam akan muncul, akan terwujud sehingga apa yang menjadi perasaan semuanya itu menjadi kenyamanan karena seimbang. Ya. Ya, Ya. meskipun cara pengembalian keseimbangan itu kadang-kadang menyakitkan. Tapi apapun memang kita berharap seperti itu, dengan keseimbangan kita menjadi nyaman. Nah, amin. Oke. Oke. Sampai sekian dulu obrolan ringan Oke, kita. terima kasih. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.